Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Freddy Widya Arista. Kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Pancasila and Civic Education for Primary. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan topik implementasi dari pembelajaran PPKN pada kurikulum 2013. Setelah kalian menonton video ini, berikut merupakan learning objektifnya. Baik, yang pertama saya akan membahas terkait dengan konsep tujuan PPKN pada kurikulum 2013. Nah, kita tahu bahwa PPKN ini orientasinya adalah membentuk warga negara Indonesia yang baik. Artinya apa? Artinya tujuan dalam PPKN ini sebenarnya relate sesuai dengan visi misi pada kurikulum 2013, yaitu adalah memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, gitu ya. Hal ini juga sangat sesuai dengan Undang-Undang Sikdiknas pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu adalah membentuk dan mengembangkan watak serta peradaban bangsa Indonesia yang baik. Kemudian, hal ini juga sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945, yaitu adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, tujuan PPKN ini sangat relate dan sejalan dengan visi misi kurikulum 2013, Undang-Undang Sikdiknas, dan juga terkait dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terkait dengan implementasi pembelajaran PPKN di sekolah dasar, ini diimplementasikan dengan tematik, yaitu seperti apa? Nah, pembelajaran PPKN secara tematik di SD ini dilaksanakan menggunakan pendekatan terpadu, tematik terpadu, yaitu diintegrasikan dengan kompetensi dasar atau kompetensi inti pada mata pelajaran yang lainnya, misalnya yang beririsan seperti IPS, Bahasa Indonesia, ataupun matematika misalnya. Namun, ini disajikan secara tematik. Kemudian, di dalam pembelajaran PKN ini terdapat beberapa tema pembelajaran, sehingga tema ini untuk mengetahui makna atau konsep dasar sehingga peserta didik tidak mempelajari hal-hal secara parsial, tapi secara komprehensif, menyeluruh gitu ya, menjadi satu kesatuan. Nah, alokasi waktunya dalam PPKN ini, alokasi PPKN ini berbeda-beda untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Adapun kelas rendah ini 5 jam per minggu. Adapun untuk kelas tinggi adalah 4 jam per minggu. Namun penyajiannya tetap disajikan secara tematik dan terintegrasi sesuai dengan tema yang dibahas pada hari itu atau pada minggu itu. Di dalam kompetensi kurikulum 2013 itu terdapat 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi spiritual atau disebut KI1. Yang kedua atau KI2 adalah kompetensi sosial. Dan yang ketiga atau KI3 adalah kompetensi pengetahuan. Dan yang terakhir adalah KI4 adalah kompetensi keterampilan. Nah, kerangka pengembangan kurikulum pada PPKN di SD ini akan terus sejalan dengan topik-topik bahasan terkait dengan PPKN. Jadi disajikannya harus sesuai dengan KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nanti dari kompetensi ini, inti ini akan diturunkan menjadi kompetensi dasar, kemudian indikator, kemudian tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah dijabarkan melalui skenario pembelajaran. Terkait dengan kompetensi PPKN di sekolah dasar pada kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. KI1 itu terkait dengan spiritual, yaitu yang mengukur terkait dengan ketaatan dalam beribadah, bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, dan toleransi dalam beribadah.
Adapun KI 2 terkait dengan sikap, yaitu terkait dengan karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan, peduli, dan percaya diri. Adapun yang ketiga, KI ketiga adalah terkait dengan pengetahuan, maka nilai-nilai Pancasila, pelaksanaan kewajiban dan hak tanggung jawab, keragaman ekonomi kerakyatan, dan persatuan dan kesatuan bangsa, hal ini harus dipahami oleh siswa secara komprehensif. Kemudian KI 4 atau terkait dengan keterampilan, yaitu melalui penilaian kinerja, menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan kompetensi tertentu agar guru dapat menilai keterampilan yang sudah dikuasai dan dilakukan siswa dapat terukur dengan baik. Baik, yang terakhir adalah terkait dengan fungsi dan peran pembelajaran PPKN atau pelajaran PPKN di sekolah dasar. Intinya adalah to be smart and good citizenship, yaitu membentuk warga negara yang cerdas dan berperilaku baik. Nah, ada 5 hal yang bisa kita jabarkan di sini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, adil, dan demokratis serta akuntabel. Yang kedua, peserta didik punya kepedulian terhadap politik bangsa Indonesia. Yang ketiga, peserta didik saling memahami warga negara atau memahami terhadap warga negara, saling toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, peserta didik sadar akan pentingnya dan cinta bela tanah air. Yang kelima, peserta didik dapat mengamalkan Pancasila dalam tindakan sehari-hari. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Namun jangan lupa ada soal yang harus dikerjakan. Berikut soalnya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.